Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tebo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sari Dila dari TK Negeri Sumai. Di sebelah kanan saya Sarmiati dari SD 108 Sari Mulia. Di sebelah kiri saya Diki Kaputra dari SMP 41 Kabupaten Tebo. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Pak Diki. Bagaimana kabar Bu Dila hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Alhamdulillah. Bapak bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Dila. Oke, syukurlah. Nah, Bu Dila, sebentar lagi Bu Dila dan Bu Tarmi akan melakukan coaching. Nah, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dila terkait dengan coaching yang akan dilaksanakan nanti. Pertama, saya akan mendiskusikan kepada Bu Dila tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum nantinya. Kemudian bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa nanti sesuaikan prinsip coachingnya. Antara lain ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Bu ya? Iya Pak. Nah, pertanyaan pertama Bu Dila, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, siap. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti secara spesifik dari coaching? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, pertanyaan terakhir Ibu, Ya, Pak. indikator yang bagaimana yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching ini berjalan dengan baik? Saya ingin nantinya coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, ya demikian observasi kita. Silakan Ibu nanti melakukan praktik coaching bersama Ibu Tarmiati. Saya doakan semoga semua berjalan dengan lancar. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dila. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Tarmiati. Bagaimana nih kabarnya Ibu Tarmiati? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Tapi sepertinya saya lihat kurang ceria datang Bu. Iya Bu. Oh iya ya. Nah, ada apa nih menemui saya? Apa nih tujuannya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya saya itu mau sharing dengan Ibu terkait permasalahan siswa di kelas. Nah, di kelas dalam pembelajaran itu nah Bu, Di kelas apa Bu? di kelas 7B Bu. Oh, di kelas 7B. Ada apa Bu dengan kelas 7B itu Bu? Begini Bu, di kelas 7B itu 80% saya lihat itu dia nilainya tuh di bawah KKM gitu Bu. Oh iya ya. Iya Bu, padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas tuh Bu di kelas. Nah, tapi masih juga siswa kurang antusias dan tidak paham dengan apa yang saya sampaikan itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira yang membuat nilai anak-anak itu rendah di bawah KKM menurut Ibu nih, ada apa itu Bu? Kalau menurut saya sih siswa itu malas belajar Bu. Malas belajar ya Bu ya. Iya Bu, dalam mengikuti pembelajaran itu mereka selalu ribut. Padahal sudah saya kasih tahu tenang sebentar, ribut lagi. Tenang sebentar, ribut lagi. Nah, sudah saya tegur juga tidak membuahkan hasil Bu. Oh gitu ya Bu. Nah, kira-kira nih anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang sudah Ibu Tarmiati sampaikan di kelas itu? Saya lihat siswa-siswinya itu kurang antusias sih Bu sama pembelajaran itu. Oh, berarti kurang antusias ya Bu ya? Iya Bu.
Nah, biasanya nih media yang sudah dipakai oleh Ibu dalam memberikan pembelajaran itu apa saja sih, Bu? Kalau media sih, saya biasanya menggunakan modul yang sudah dibagikan itu, Bu. Oh, yang waktu modul yang sudah diberikan oleh dinas itu, Bu ya? Iya, Bu, betul. Nah, selain itu juga saya tuh membuat catatan-catatan gitu di kelas. Ada papan Oh. tulisnya. Jadi Ibu ternyata hanya menggunakan modul yang ada, lalu mencatat saja di papan tulis ya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu juga saya tuh merasa bingung gitu, Bu. Karena yang Oh. sudah saya pakai itu nggak membuahkan hasil gitu. Bingung ya. Iya. Nah ini Bu ternyata kan sudah pernah mencoba nih menggunakan metode lain nggak selain menggunakan media ini? Kalau metode sih sebenarnya sudah sih, Bu. Paling diskusi saja. Oh cuma itu saja Bu ya. Nah ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas 7B yang Ibu ajarkan itu nilainya rendah, banyak di bawah KKN itu karena kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Jadi menurut Ibu nih, kira-kira ada cara lain nggak agar anak itu lebih tertarik? Dan sebelumnya Ibu katakan anak-anak kan kurang fokus. Nah, apa kira-kira Bu? Iya, Bu, itu kurang fokus. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Ibu Tarniati harapkan? Saya ingin ada peningkatan yang lebih gitu, Bu, dari murid-murid kelas 7B dalam pembelajaran gitu, Bu. Oke, jadi Ibu Tarniati ingin ada perubahan dan peningkatan daripada antusiasme mereka dalam belajar ya Bu ya. Nah, kira-kira apakah Ibu Tarniati punya ide atau kira-kira yang cocok yang dilakukan agar anak bisa belajar tidak seperti biasanya? Kalau cara lain sih, di kelas kan ada proyektor ya, Bu, ya. Nah, ya proyektor. Kelas kan kita ada itu Bu. Nah, kalau begitu bisa digunakan, Bu, itu sebagai saya memakainya dengan bahan PPT, video gitu, Bu, ya. Nah, betul sekali Bu, itu sangat ide yang bagus Bu. Ada video nggak yang bisa Ibu tampilkan Ada nanti? sih, Bu, tapi belum saya gunakan. Oh gitu ya Bu. Ada hal lain nggak yang bisa Ibu gunakan? Untuk hal lain sih biasanya saya menggunakan gawai untuk membuat media pembelajaran gitu, Bu. Nah, nanti saya membuat bahan ajar yang berbasis game deh, Bu. Wah mantap sekali itu Bu. Nah dengan ide Ibu tadi, kira-kira yang membantu nggak untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus belajar menjadi lebih antusias lagi dalam belajar? Kalau itu sih saya kira sangat memotivasi, Bu. Soalnya anak sekarang itu kan banyak yang kecanduan dengan game. Sama gawai itu rata-rata mereka kan tak lepas kesehariannya, Bu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan ya, Bu, ya. Nah betul sekali. Dari yang Ibu sampaikan tadi, bisa tidak Ibu ceritakan kembali apa nih yang bisa Ibu telaah dan yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin nanti dan kedepannya saya akan menggunakan proyektor dalam pembelajaran. Ya. Terus menghasilkan media PowerPoint dan video pembelajaran supaya lebih semangat dan biar pembelajaran tidak monoton gitu, Bu. Nah, betul sekali. Itu adalah ide bagus Bu Tani. Jadi Bu ini sudah saya lihat mampu memecahkan masalah sendiri sebenarnya. Dan itu bisa perlu dicoba oleh Ibu nanti ke depannya. Nah, ada lagi nih Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Tani lakukan untuk selanjutnya? Nah, mulai besok dan selanjutnya saya akan menyiapkan media-media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan untuk selingan saya akan menggunakan gawai gitu, Bu. Mantap Bu. Lalu nih, siapa yang kira akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Mungkin yang bisa saya ajak kerjasama itu yang bisa bantu saya Ibu Mika mungkin, Bu, ya. Oh, Ibu Mika ya Bu? Iya. Nah, betul sekali Bu. Beliau itu kan kebetulan ahli IT juga Bu. Di sekolah kita itu Bu. Cocok Bu. Nah, nanti bisa sharing bersama gitu ya Bu ya. Saya yakin Ibu Tani bisa menjalankannya dengan baik. Good luck ya Bu. Terima kasih, Bu Dila. Saya nanti akan mencobanya, Bu. Nah, dari percakapan kita ini, apa sih yang sudah Ibu Tani dapatkan?
Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana upaya saya bisa meningkatkan motivasi belajar di kelas 7B. Ya. Dan diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik dengan menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik gitu, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti saya tunggu nih kabar gembiranya dari Ibu Tarmi. Gimana nih perasaan Ibu sekarang? Kalau perasaan saya sih sekarang sudah agak tenang, plong gitu, Bu ya. Karena sudah permasalahan yang saya rasakan selama ini sudah mendapatkan solusi gitu, Bu, yang lebih baik sekarang dan kedepannya gitu, Bu. Alhamdulillah, pastinya sudah plong, sudah mendapatkan solusi. Saya juga merasa senang nih Bu. Jadi Bu Tarmiati bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Luar biasa. Ya, Bu. Bu, ngomong-ngomong kalau begitu saya pamit dulu, Bu ya, karena sebentar lagi jam ngajarnya masuk tuh, Bu. Oh iya ya Bu, silakan Bu. Selamat untuk Ibu. Mulai sekarang saya serahkan kembali sama Ibu. Semoga apapun rencana Ibu semoga berjalan lancar. Amin. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya sukses ke depannya ya Bu ya. Amin. Sukses. Oke. Terima kasih, Bu. Ya Bu, silakan. Ya, waalaikumsalam. Baik Bu, nah, sebagai observer, saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya berkaitan dengan kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Tarmiati tadi. Saya menganggap kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian alur ceritanya juga sudah tampak, kemudian Bu Dila juga sudah berusaha juga menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Tarmiati, sehingga Bu Tarmiati bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Kemudian yang berikut saya juga melihat coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah ini Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke Pak, jadi Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan memahami lagi nih proses alur cerita sehingga saya bisa melakukan proses coaching lebih banyak lagi dan lebih baik lagi Pak. Luar biasa, senang sekali saya mendengarnya Ibu. Ya, Kita Pak. berharap bersama-sama semoga ke depan kita bisa melaksanakan praktik coaching ini lebih baik lagi. Dan Amin. baik Ibu, saya cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf Ibu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Itu Mbak Diki, Waalaikumsalam Bu Tarmi. bagaimana kabarnya Mbak Diki? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Tarmi bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelumnya Pak, kita akan melakukan coaching ya sebagai awal yang akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk hari ini ya Pak ya. Begini Pak, pada coaching kita hari ini, box dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa sesuaikan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain bagaimana mendengarkan aktif, kemudian bagaimana saya nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Ibu. Boleh saya bertanya yang kedua Pak? Ya, silakan Ibu. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik seperti yang saya katakan tadi Bu, mendengar aktif, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak, ada satu lagi. Ya, ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya. Indikator apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ini Bu ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi beserta menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke, demikian Bapak praobservasi kita hari ini dan silakan Bapak melakukan praktik coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak.
Silakan, Bu. Permisi, mohon izin dulu Bapak Diki dan Ibu Dila. Iya Bu. Hari ini saya akan mengobservasi tentang praktek kucing ini Bu ya. Baik. Jadi saya akan melihat sampai di mana, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, gitu Bu ya. Oke, selamat. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Pak Diki. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Dila. Oke. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah saya baik Pak. Bapak bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Dila. Tapi sepertinya Bu Dila saya lihat kurang ceria nih, tidak seperti biasanya. Begini Pak, sebenarnya saya mau sharing terkait permasalahan siswa saya. Jadi pembelajaran di kelas 7B itu. Di kelas 7B Bu ya. Nah, ada apa dengan kelas 7B itu Bu? Begini Pak, kelas 7B itu 80% dari satu kelas nilainya di bawah KKM Pak. Iya Bu ya. Iya Pak, padahal nih Pak, saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 7B. Tapi masih ada siswa yang kurang antusias dan tidak pernah paham dengan apa yang saya sampaikan. Oh gitu Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat nilai anak-anak itu rendah di bawah KKM? Kalau itu sih saya merasa siswa kelas 7B itu merasa malas belajar Pak. Malas belajar Bu ya. Iya Pak, dalam mengikuti pelajaran mereka itu sering ribut sekali Pak. Tenang sebentar, nanti ribut lagi. Padahal saya sudah tegur dengan cara lemah lembut, tapi dia tidak juga membuahkan hasil. Nah, kira-kira selama ini menurut Bu Dila, anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas 7B tersebut? Iya, jadi yang saya lihat Pak, siswa-siswa itu kan kurang antusias terhadap pembelajaran saya Pak. Oh, kurang antusias Bu ya. Iya Pak. Nah, biasanya media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau media sih Pak, biasanya menggunakan modul yang sudah ada itu Pak yang saya gunakan. Modul yang dibagikan dinas dulu ya? Iya Pak, terus sekalian saya cuma mencatat saja Pak di papan tulis. Nah, dapat saya simpulkan, selama ini Bu Tarmi mengajar pakai modul atau media itu saja yang diberikan dinas, kemudian kadang-kadang Ibu memberi catatan di papan tulis ya? Iya Pak, kalau itu saja yang saya lakukan Pak. Ya. Bu Dila sudah pernah mencoba menggunakan metode lain selain menggunakan media atau modul ini? Kalau metode lain sebenarnya sih Pak, paling diskusi saja Pak. Ya. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan lagi, anak-anak kelas 7B yang Ibu ajarkan nilainya rendah, kemudian banyak di bawah KKM nilainya karena kurang antusias Bu ya? Iya. Nah, menurut Ibu, ada cara lain nggak agar anak-anak itu lebih tertarik belajar dengan Bu Dila? Kan sebelumnya Ibu katakan anak-anak kurang fokus. Iya Pak, memang kurang fokus. Nah, dari percakapan kita ini Bu Dila, apa sih yang Ibu ingin harapkan lah begitu? Jadi Pak, saya ingin ada peningkatan nih Pak dari antusiasme murid itu pada 7 kelas B itu dalam belajar Pak. Jadi tidak lagi main-main, tidak lagi ribut-ribut Pak. Oke, Pak. berarti Bu Dila ingin ada perubahan dan peningkatan antusias anak-anak tadi dalam belajar bersama Ibu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu nih punya ide enggak? Apa kira-kira yang cocok Ibu lakukan agar anak-anak itu belajar dengan antusias bersama Ibu? Kalau cara lain sih Pak, di kelas kan ada proyektor Pak. Nah, di kelas ada proyektor Bu. Nah, kalau itu digunakan, bahannya bisa tuh Pak pakai video mungkin Pak. Nah, ide bagus itu Bu Dila ya. Ada Iya. video Ibu yang Ibu miliki enggak? Insya Allah ada itu Pak video saya Pak. Nanti akan saya tampilkan sejenis PPT gitu Pak ya. Atau game atau quizzes gitu ya Pak ya. Mantap, luar biasa. Nah, ada hal lain nggak yang bisa Ibu gunakan? Untuk hal lain biasanya saya menggunakan gawai untuk membuat media pembelajaran Pak. Ya. Nanti saya akan mencoba membuat bahan ajar berbasis game gitu Pak. Weh, mantap sekali Bu Dila ya. Itu luar biasa Ibu. Nah, dengan ide Ibu tadi, kira-kira bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak yang tadinya tidak fokus, malas belajar menjadi lebih antusias kira-kira? Kalau itu sih saya lihat kira-kira sangat memotivasi Pak. Soalnya kan anak sekarang itu suka dan banyak juga kecanduan dengan game. Nah, sama gawai itu rata-rata mereka tak bisa lepas Pak. Mungkin itu bisa saya manfaatkan Pak pada kelas 7B itu Pak. Oke, baik. Bu Dila,
dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa tidak Ibu ceritakan kembali apa yang Ibu telah dan akan Ibu lakukan ke depannya? Baik Kak, Pak, mungkin nanti ke depannya saya akan menggunakan proyektor tersebut untuk mengajar. Nah, untuk menampilkan media PowerPoint, video pembelajaran, biar pembelajaran tidak monoton lagi. Dan juga saya akan memanfaatkan gawai tersebut dalam pembelajaran, Pak. Nah, luar biasa Ibu. Jadi sebenarnya Bu Dila ini bisa memecahkan masalah sendiri sebelumnya ya. Dan itu sekali lagi Bu Dila perlu dicoba Bu Dila. Nah, kira-kira Bu Dila, sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mulai besok dan selanjutnya saya akan mencoba menyiapkan media-media pembelajaran seperti PowerPoint, PPT, video pembelajaran, dan untuk selingan saya akan menggunakan gawai, Pak. Oke. Nah, kira-kira lagi nih, siapa yang akan membantu Bu Dila dalam melaksanakan komitmen ini? Mungkin yang bisa membantu saya dalam melakukan ini Bu Tarmiati, saya kira, Bu Pak. Tarmiati, cocok sekali itu Bu. Beliau kan ahli IT juga. Nah, iya betul juga, Pak. Saya akan mencoba nanti menghubungi beliau, Pak. Ya, nanti Ibu bisa sharing bersama Bu Tarmiati gitu ya. Iya, Pak. Nah, saya yakin Bu Dila bisa menjalankan ini dengan baik. Good luck Bu ya. Terima kasih, Pak. Saya akan mencobanya nanti, Pak. Baik. Nah, Ibu dari percakapan kita barusan, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana upaya saya bisa meningkatkan motivasi belajar kelas 7B. Dan saya harapkan terjadi perubahan yang lebih baik lagi, Pak, dengan menyiapkan media pembelajaran yang menarik untuk mereka. Alhamdulillah. Saya tunggu kabar baik dari Ibu selanjutnya ya. Ya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Saya ikut senang ini Bu Dila bisa menyelesaikan masalah sendiri ya. Ya, Pak. Ya, saya ucapkan selamat. Pokoknya Ibu tetap semangat melakukan perubahan di dalam kelas. Oke, Ya, terima kasih, Pak. sama-sama Ibu. Oh ya, Pak, ini Ya. berhubung waktu sebentar lagi masuk, Pak. Saya Oke, ya, izin ya. pamit dulu, Pak ya. Baik. Nanti anak-anak malah lebih ribut lagi, Pak. Baik. Oke, terima kasih saya ucapkan sama Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Diki, setelah saya amati dari praktek coaching tadi, Pak Diki dengan Ibu Saryudila ya, setelah kegiatan coaching yang Bapak lakukan, akan memberikan pertanyaan terkait yang sudah Bapak lakukan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Ya, dari percakapan coaching tadi Bu, saya merasa bahwa saya sudah menjalankan alur tirta bersama dengan Bu Dila tadi. Kemudian saya juga mencoba untuk menggali coaching itu Bu Dila untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi sendiri Bu. Baik, Bapak, sebagai observer menyampaikan dari pengamatan bahwa dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sesuai dengan alur tirta yang sudah nampak ya, sudah ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, dan ada juga aksi nyatanya, dan juga ada tanggung jawabnya. Nah sekarang Pak Diki sudah berusaha menggali dengan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dila juga kan, sehingga Bu Dila juga menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapinya selama ini. Coaching tadi juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, kalau berbicara tentang kompetensi yang ingin saya tingkatkan berikut Bu ya, saya ingin lebih memahami lagi proses tirta itu seperti apa agar saya bisa melakukan proses coaching lebih baik ke depannya. Oke. Nah, semoga kedepannya Bapak Diki bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Sekian dan kegiatan pada kita hari ini Pak ya. Jadi kita tutup aja Pak ya. Siap. Sudah. Semangat lagi Pak untuk kedepannya dan terbaik untuk kita semua. Amin. Terima kasih Terima Bu. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Tarmiati. Waalaikumsalam Bu Dila. Bagaimana nih kabarnya Ibu Tarmiati? Ketemu lagi kita. Alhamdulillah sehat. Apa Bu Dila sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu.
Nah, baiklah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya dan bagaimana coachee nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan ini Bu jangan lupa disesuaikan prinsip coaching dengan diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coachingnya nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nah, ini indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke Bu, dengan demikian Bu, cukup sekian praobservasi kita. Nanti silakan Ibu melakukan praktik coachingnya terhadap coachnya. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu Dila. Oke, selamat melaksanakan. Baiklah, kali ini Ibu Tarmiati sebagai coachnya dan Bapak Diki sebagai coachnya. Di sini saya akan mengamati proses coaching kali ini. Semoga berjalan lancar nanti ya Bu ya. Amin. Dan menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya. Amin, terima kasih. Oke, Ibu. silakan Ibu Tarmiati dimulai. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Diki. Apa kabar nih Pak Diki? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sepertinya Pak Diki hari ini wajahnya kayak mana gitu, kurang Iya, ceria gitu ya. Iya Bu. Apa sih? Kok bisa ada apa sih sebenarnya? Kok bisa pengen menemui saya gitu? Nah, begini Bu, sebenarnya saya tuh mau sharing terkait anak-anak saya di kelas 7B Bu. Oh, di kelas 7B. Ada apa dengan siswa Pak Diki? Hampir 80% siswa kelas 7B itu Bu, nilainya di bawah KKM semua Ibu. Begitu ya. Padahal Ibu, saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran Ibu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 7B tersebut. Tapi masih saja siswa itu kurang antusias dan tidak paham dengan apa yang saya sampaikan Ibu. Gitu ya, iya. Kira-kira yang membuat nilai anak-anak itu rendah di bawah KKM itu menurut Pak Diki apa sih? Nah, kalau itu saya rasa malas belajar Ibu. Ya, anak-anak itu malas belajar Ibu. Dalam kutip pembelajaran mereka ribut sekali Ibu. Kadang tenang, kemudian ribut kembali. Saya sudah tegur tapi tidak membuahkan hasil Ibu. Oh gitu. Kira-kira anak-anak Pak Diki ini nanti tertarik dengan pembelajaran yang bagaimana sih? Nah, saya lihat itu Bu, siswa-siswanya memang kurang tertarik dan kurang antusias dengan pembelajaran saya Bu. Jadi kurang antusias Pak Iya, ya dalam benar, belajarnya ya? Benar Ibu. Biasanya media apa yang Bapak terapkan di kelas itu? Kalau berbicara media, biasanya saya menggunakan media yang sudah dibagikan dinas itu loh Bu. Oh itu. Kadang-kadang saya mencatatkan materi di papan tulis Ibu, biar anak-anak bisa mencatat. Jadi Pak Diki itu mengajar pakai media itu saja, kadang-kadang mencatat saja Pak ya? Iya Bu. Selain itu pakai apa lagi Bu ya? Mungkin Bapak bingung ya? Iya, saya bingung Ibu ini. Sudah pernah mencoba menggunakan metode lain selain menggunakan media-media yang tadi Pak? Kalau metode lain, saya pikir belum ada Bu, paling diskusi Bu. Gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak Pak Diki ini di kelas 7B itu mengajar yang Bapak ajarkan, Iya, Ibu. itu nilainya rendah Pak ya, Iya. dan banyak di bawah KKM.
karena kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran gitu Pak ya. Oke. Nah, menurut Bapak, kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak itu lebih tertarik gitu? Kan sebelumnya Bapak katakan anak-anak kurang fokus gitu. Ya, betul Ibu, kurang fokus Bu. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Bapak harapkan gitu? Nah, tentu dengan menemui Bu Tarmi, saya ingin ada peningkatan Ibu ya, ada peningkatan antusias murid kelas 7B itu dalam melakukan pembelajaran dengan saya Bu. Jadi Bapak ingin ada perubahan dan dapat ada peningkatan biar anak-anak itu antusias ya Pak ya dalam Iya, belajarnya ya. Betul Ibu. Kira-kira apakah Pak Diki itu memiliki ide yang cocok untuk dilakukan agar anak-anak itu bisa lebih tertarik dalam pembelajarannya gitu Pak? Kalau cara lain gimana Bu ya? Nah, di kelas kita ada proyektor kan, Bu? Nah, Ya, itu proyektor tuh Pak, betul-betul. ada Bu, tapi saya belum pernah menggunakannya Bu. Nah, itu Pak, ide bagus nanti. Di situ Bapak pakai proyektor, gunakan lagi dengan pembelajaran yang lebih bervariatif itu Pak, seperti menggunakan video pembelajaran, ditambah dengan PPT, menggunakan game-game gitu Pak. Bagaimana Pak? Salah, itu tuh saya nanti. Ibu, ide Ada bagus Ibu itu. bikin dari Oh gitu, ada hal lain nggak yang bisa Ibu gunakan, yang Bapak gunakan? Oh iya, betul. Ya. Nanti sebentar ya. Ya. Oke. Langsung ke ini, Beh. Yang mana? Oh, proyek. Nah, kira-kira komitmen Ya, apa? proyek Jet Plus kan ada. Oke. Mulai dari kunci dulu Pak. Kalau Oke. cara lain. Kalau cara lain, apa Pak ya? Kalau cara lain, apa Bu ya? Tapi di kelas kita kan ada proyektor Bu. Nah, itu maksud saya Pak. Di tiap proyektor itu kan di tiap kelas kan ada. Nah, kalau itu digunakan Bu ya, saya sendiri belum pernah menggunakannya Bu. Kalau belum pernah menggunakannya, nanti bisa dong Pak minta bantuan dengan kawannya. Baik, Kira-kira siapa? Siap Ibu. Siap. Kalau cara lain Bu, di kelas kan ada proyektor Bu. Nah, itu yang saya maksud Pak. Di tiap kelas kan ada proyektor tuh. Nah, kalau itu digunakan, bahannya bisa pakai video, PPT gitu Bu ya? Nah, itu ide bagus Pak. Ada video nggak Pak yang bisa ditampilkan nanti itu Pak? Ada Bu, tapi belum pernah saya gunakan Bu. Oh gitu juga Pak ya. Ada hal lain nggak yang bisa digunakan Pak? Nah, untuk hal lain, biasanya saya menggunakan Gawai untuk membuat media pembelajaran Bu. Nanti saya bisa membuat bahan ajar berbasis game. Mantap sekali itu Pak. Nah, dengan ide Bapak tadi, kira-kira bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus belajar menjadi fokus dan antusias dalam pembelajaran? Kalau itu saya kira Bu sangat membantu Bu ya. Soalnya anak sekarang itu kan banyak kecanduan dengan game, sama Gawai itu rata-rata. Mereka tidak bisa lepas, mungkin itu bisa dimanfaatkan Bu. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa tidak Bapak ceritakan kembali apa yang bisa Bapak telaah dan akan dilakukannya? Nah, dari pembicaraan kita barusan Ibu ya, mungkin kedepannya saya akan menggunakan proyektor untuk mengajar Bu, untuk menampilkan media PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran agar pembelajaran saya di kelas tidak monoton dan anak-anak bisa menjadi antusias Ibu. Itu sangat bagus Pak. Bapak itu di sini sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri yang sebenarnya ya. Dan itu perlu dicoba dan dilakukan ya Pak ya. Nah kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk selanjutnya? Nah, mulai besok Bu rencana saya akan menyiapkan media-media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan selingannya mungkin akan menggunakan Gawai dengan membuat rancangan-rancangan game-game gitu Bu. Oke. Lalu siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar gitu Pak? Nah, mungkin akan membantu saya Pak Ansori, bagaimana Bu? Bagus, beliau itu Pak, selain dia cerdas, pintar, di IT juga dia tuh sangat liget gitu Pak. Baik Bu. Nah, nanti Bapak bisa sharing bersama gitu ya. Dan saya yakin Bapak bisa menjalankan dengan yang terbaik. Nah, pokoknya
Terima kasih banyak Bu ya, saya akan mencobanya nanti. Nah, dari percakapan kita kali ini Pak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan? Nah, dari percakapan kita Ibu, saya mendapatkan gambaran bagaimana upaya saya bisa meningkatkan motivasi belajar di kelas 7B dan diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik dengan menyiapkan media pembelajaran yang semenarik mungkin untuk saya aplikasikan di kelas nanti. Alhamdulillah ya Pak ya, saya tunggu kabar baiknya dari Bapak. Gimana sekarang perasaan Bapak setelah mendapatkan percakapan kita hari ini? Ya itu Ibu. Ibu bisa lihat wajah saya ya. Alhamdulillah plong rasanya Ibu bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Ibu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang melihat Bapak sudah ceria kembali dan menemukan solusi pada hari ini dan bisa diterapkan untuk kedepannya. Amin insya Allah. Ibu Tarmi, kalau begitu saya izin pamit Bu ya, karena Baik. sebentar lagi jam istirahat akan selesai Bu. Oh, baik-baik Pak. Nah, kami tunggu Pak ya informasi selanjutnya bagaimana dengan peningkatannya itu Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Halo Bu Tarmi, kita ketemu lagi ya Bu. Iya Bu. Jadi ini adalah kegiatan pasca observasinya ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, Bu Tarmi tadi kan sudah melaksanakan coaching tadi dengan Bapak Diki. Nah, sekarang setelah kegiatan coaching yang Ibu lakukan, saya akan memberikan pertanyaan terkait yang sudah Ibu lakukan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi yang sedang dihadapi Bu. Oke Bu, jadi saya sebagai observer menyampaikan dari pengamatan tadi bahwa proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bapak Diki sudah berjalan dengan baik Bu. Dan proses alur tirtanya juga sudah nampak Bu. Proses alur tirtanya sudah sangat jelas. Ibu Tarmi juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Diki. Sehingga tadi Bapak Diki juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan memahami lagi proses tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching itu lebih banyak lagi gitu Bu. Oke Bu, nah semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sukses selalu untuk kita semua ya Bu ya. Oke, mari Terima Bu. kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching kami pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.